Asus ROG Flow X13 adalah laptop favorit gue yang punya kemampuan luar biasa dalam ukuran yang compact, mungil, slim, dan tampil lebih mirip sebagai ultrabook ketimbang sebuah laptop gaming. Model sebelumnya dibekalin oleh prosesor AMD Ryzen 6000 series dan tahun lalu juga ditemani sama RTX seri sebelumnya. Kini laptop ini mendapatkan facelift dan generational upgrade yang kayaknya bakal cukup menarik bahkan di pengguna model yang sama tahun lalu. Dan perubahan yang cukup menarik mulai dari prosesor yang di-upgrade ke AMD Ryzen 7040 series lengkap dengan GPU RDNA 3-nya, kemudian ada display baru, Nebula Display, sasis yang semakin slim dan compact, dan juga daya tahan baterai yang lebih efisien, dilengkapi sama charging speed yang ditingkatkan juga. Cukup sulit ya untuk tidak merekomendasikan laptop ini. Halo Global Ferry di sini dan inilah ROG Flow X13 2023 Edition dengan AMD Ryzen 7940HS. Let's check it out! Upgrade signifikan dari Asus ROG Flow X13 2023 ini ada dua. Yang pertama, upgrade prosesor ke AMD Ryzen 9 7940HS dan juga desain yang terlihat sedikit lebih fresh sebagai beberapa update quality of life. Dimulai dari yang signifikannya dulu nih, yaitu prosesornya. AMD Ryzen 7040HS series dipilih di sini berkat power efficiency-nya. Tapi ini juga tidak mengesampingkan performa sama sekali. Seperti yang sudah gue pernah bahas di sini juga, Ryzen 7000 series punya beberapa naming directions yang agak berbeda nih dengan sebelumnya. 7 di depan sebagai penanda tahun, angka kedua sebagai market segment, ketiga itu merupakan arsitekturnya, yang keempat sebagai tanda dia lower apa higher end models, dan huruf terakhir menandakan TDP-nya. Dan ini bisa kita simpulkan bahwa prosesor yang dipakai Asus ROG Flow X13 ini sekarang adalah Ryzen 7000 tahun 2023, model Ryzen 9 dengan arsitektur 4 nanometer, lower end model karena ada versi 5-nya juga, dan merupakan prosesor ber-TDP 35 watt plus yang diperuntukkan bagi laptop thin untuk para creator ataupun gamer. Walau bukan memakai seri 7045 seperti higher end models di ROG lainnya, prosesor ini sebenarnya juga bisa dibilang tetap spesial karena dia punya fitur yang kakaknya aja tuh bahkan nggak punya. Namanya adalah AI Engine. Ini adalah fitur eksklusif yang hanya ada di 7040 series. Untuk laptop seukuran Flow X13 ini, efisiensi dan power adalah salah dua poin yang sangat diperhatikan. Sebagai pengguna Flow X13 model terdahulu, ini adalah sesuatu yang cukup valid, dan beruntungnya adalah Asus berpartner dengan AMD untuk menghadirkan laptop yang powerful, efisien, tapi hadir dengan sasis yang sangat compact bagaikan ultra thin and light notebooks. Nggak cuma itu, kalian mendapatkan akses juga ke memori yang lebih cepat berkat dukungan Ryzen 7040 terhadap memori LPDDR5, akses ke PCIe Gen 4 untuk storage dan juga grafis. Dan soal grafis sendiri, Ryzen 9 7940HS ini juga sudah dilengkapi oleh integrated GPU paling powerful dari AMD saat ini untuk di ranah mobile, yaitu Radeon 780M berbasis RDNA 3 dengan 12 core unit yang tentunya juga sudah support semua teknologi grafis terkini hingga ray tracing. Ryzen 7040HS ini saat kita uji coba untuk di benchmark dapat menghasilkan angka yang cukup fantastis. Pada tes Cinebench R15, kita melakukan 3 tes yang memberikan hasil cukup menarik. Settingan Windows performance tanpa colok listrik, performance dengan listrik, dan turbo yang harus dicolok listrik. Di sini angka dasar dari tes itu memberikan poin 2299 CB dengan 115,79 FPS. Performance berada di 2606 CB dan 165 FPS. Dan terakhir, turbo 2706 CB dan juga 181 FPS. Kemudian Cinebench R20 dengan kombinasi power yang sama adalah sebagai berikut. Dan kemudian ini hasil dari Cinebench R23-nya yang juga cukup menarik untuk perbedaan konfigurasi performance yang berbeda. Dari 3 set ini terlihat bahwa base power dari Ryzen 7940HS ini sudah cukup powerful sebagai CPU-centric computer. Si 7040HS yang disematin cukup powerful dari settingan basicnya aja. Side note juga, performanya masih cukup oke untuk power saver mode. Secara grafik kita juga bisa cek di uji coba 3D Mark Firestrike dan TimeSpy yang memberikan hasil sebagai berikut.
PC Mark X pun memperlihatkan skor yang cukup mantap, baik dari settingan performance yang lebih hemat daya, ataupun turbo yang lebih powerful. Tapi gimana kalau kita ajak something yang lebih seru aja, misalnya kayak main game ataupun sesuatu yang related sama content creation. Berikut adalah beberapa testing kita berdasarkan normal usage kita. Untuk foto editing, nggak banyak yang bisa diragukan lagi. Photoshop dan Lightroom berjalan dengan cukup lancar dan cukup cepat, baik dalam kondisi tercolok kabel ataupun tidak. Sedangkan untuk video editing, misal di sini kita pakai DaVinci Resolve, hasil rendernya pun juga cukup baik. Video 1080p yang berdurasi sekitar 3 menitan dapat dirender under 1 menit buat both plug dan unplug dari colokan listrik. Dan untuk 4K-nya bisa 3 menitan unplugged dan di bawah 3 menit kalau tercolok dengan listrik. Secara performa sebenarnya ROG Flow X13 juga dibantu oleh dedicated GPU yaitu RTX 4060 kali ini. Tapi di beberapa game dan juga settingan dari Armoury Crate membuat kita bisa melihat performa Ryzen 7940HS secara murni dan memanfaatkan iGPU Radeon 780M-nya. Di Call of Duty Modern Warfare 2, melalui settingan medium high 1080p, kita mendapatkan rata-rata FPS sekitar 100-an lebih, dengan FPS terendahnya berada di 25 FPS. Ini cukup menarik mengingat bahwa prosesor ini bukanlah merupakan prosesor highest end models dari keluarga 7000s. Need for Speed Heat dengan settingan recommended untuk 1080p dapat menghasilkan angka yang cukup stabil di 80-an FPS baik dalam high pace action maupun cruising santai. Ini bahkan masih tetap stabil dalam mode silent dari power setting Windows-nya. Game kompetitif seperti Rainbow Six Siege juga dengan sangat nyaman dapat kalian nikmati di sini. Rata-rata FPS-nya pun menyentuh angka di atas hingga 210-an FPS, dengan minimum FPS itu cuma 50 FPS aja. Friendly, last operator standing. Terakhir, Genshin Impact bentuk kanan 1080p dapat dimainkan dengan sangat amat mudah hingga lock di 60 FPS di semua sesi kita. Opening box of Adepti Tricks. Go. Ini selalu mengejutkan ketika kolaborasi ROG Flow Series dengan AMD bisa menghasilkan laptop dengan kemampuan yang sangat baik, tapi tetap dibalut dalam sasis yang bahkan lebih compact dari kebanyakan ultra thin and light. Tapi gimana kalau soal power consumption-nya? Kita sempat uji coba secara skenario layaknya bagaimana kita menggunakan laptop, dan safe to say, kalau kalian menggunakannya untuk typical content dan web browsing, ketik-ketik, dan mungkin melakukan light editing, kalian dapat dengan nyaman mendapatkan total hingga sekitar 8 jam lebih. Ini cukup tinggi dibandingkan pendahulunya yang rata-rata tuh cuma 6-7 jam. Ini berkat kapasitas baterainya yang ditingkatkan juga oleh Asus hingga 75 Wh yang sebelumnya tuh cuma 62 Wh. Dan juga ini ditemani oleh charging brick yang model baru, Type-C yang baru dari Asus yang punya kemampuan hingga 130 Watt ketimbang 100 Watt pada versi sebelumnya, dan itu juga salah satu alasan RTX 4000 series masih bisa dipepet masuk di sini mulai dari 4060, bukan 4050. It's safe to say prosesor Ryzen 7040 series, terutama 7940HS yang digunakan sama Flow X13 tahun ini, memberikan signifikan boost dari ROG Flow yang sudah sangat bagus di tahun sebelumnya, yang juga memakai prosesor terdahulu dari AMD Ryzen. A powerful laptop in a very compact size, ditemani sama power efficiency yang mantap, membuat laptop ini juga cukup cocok sebagai hybrid laptop, baik untuk work time maupun me time. Speaking of which, Asus ROG Flow X13 sendiri adalah hybrid laptop yang sudah sangat gue sukai secara pribadi sejak first generation-nya. Dan dengan ini kita bisa masuk poin kedua soal update signifikannya, yaitu Flow X13 mendapatkan model change ataupun facelift. Desainnya sebagian besar masih mirip, nggak ada RGB-RGB-an menereng seperti yang umumnya ada di ROG laptop. Hadir dengan ukuran yang lebih kecil dan compact kali ini, memiliki hinge baru yang bikin dia bisa flat lay, dan display yang sudah menggunakan Nebula Display dari Asus adalah beberapa poin yang cukup signifikan terlihat di laptop ini. Melengkapi itu ada juga cara login baru, dimana sebelumnya tuh kita memanfaatkan fingerprint scanner. Sekarang lebih simpel lagi menggunakan face unlock karena di webcamnya sudah diberikan teknologi baru yaitu IR camera untuk face recognition. Oh ya, sebelum kelewat, kenapa laptop ini laptop hybrid? Karena tentunya Flow X13 tuh masih merupakan comfortable laptop yang bisa menjadi full size laptop lengkap dengan keyboard dan mouse
Yang kali ini keyboardnya tuh lebih terang karena backlightnya full dibandingkan sebelumnya yang dots. Dan bisa juga menjadi full on tablet. Plus karena ukurannya kecil dan ringkas, penggunanya sebagai tablet pun masih sangat nyaman. Untuk urusan konektivitas ada Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2 yang sudah tersedia di sini. Dan karena ini merupakan Flow series, kalian akan punya port khusus untuk GPU eksternalnya, yang merupakan port PCIe eksklusif melalui port yang bernama XG Mobile. Kita sendiri juga suka dengan XG Mobile RTX 3070 yang bisa menambah extra power for gaming, bahkan di handheld PC seperti saudara lainnya Flow X13 yaitu ROG Ally. Display-wise, ROG Nebula Display berukuran 13,4 inci Quad HD Plus dengan rasio 16:10 akan sangat memanjakan kalian anytime. Kerja di sini sangat nyaman, dan kalau kalian gaming juga akan sangat nyaman berkat refresh rate-nya yang kali ini hingga 165Hz. Sebelum masuk ke poin harga dan kesimpulan, penting untuk diketahui juga bahwa AMD Ryzen 9 7940HS ini adalah salah satu seri yang akan memberikan dukungan yang lebih baik untuk aktivitas berbasis Artificial Intelligence. Fitur AMD Ryzen AI ini memiliki chip IPU atau Intelligent Processing Unit dan diluncurkan AMD untuk memberikan dukungan berbasis AI di prosesor terbaik AMD. Saat ini memang AI ini masih dalam tahap pengembangan. Namun AMD melalui seri 7040-nya yang akan cukup mainstream ke depannya berharap akan memberikan potensi terobosan futuristik yang signifikan untuk pengalaman kalian. Dan yang paling penting, AMD melalui Ryzen melakukan terobosan dan menghadirkan CPU x86 paling pertama yang menerapkan chip AI ini. Nah, kemudian bagaimana untuk harga dan di mana kalian bisa beli laptop ini? Untuk harga sendiri, Asus ROG Flow X13 sebenarnya ada peningkatan harga yang cukup signifikan. Kini harganya mulai berada di kisaran 30 jutaan dan yang sudah dijual baru satu SKU saja. Flow X13 bertenaga prosesor AMD Ryzen 9 7940HS ditemani oleh GPU RTX 4060 dan ini dibanderol dari harga 31 jutaan. Secara model sebenarnya ini langsung direct ke high-end model karena opsi CPU yang ada kali ini hanya AMD Ryzen 9 aja. Belum ada opsi AMD Ryzen 7 dan juga 5 yang sebelumnya menjadi andalan di model terdahulu Flow X13 ini. Kalau kalian tertarik dengan info lebih lanjut, bisa klik aja link untuk informasi AMD Ryzen 7040 series dan Flow X13 sendiri di kolom deskripsi ya. Masih hadir dengan form factor hybrid compact, Asus ROG Flow X13 masih sedang bersiap mengendalikan pasar sebagai laptop gaming tertipis dan teringan di dunia dengan bentuknya yang hybrid. Dukungan terhadap XG Mobile sendiri juga cukup revolusioner dan merupakan upgrade yang dibutuhkan ketimbang eksternal GPU yang memanfaatkan protokol Thunderbolt saja. Prosesor AMD Ryzen juga kembali mentenagai model favorit ini dengan Ryzen 9 7940HS, sebuah prosesor yang paling tepat untuk model platform ini, apalagi dilengkapi dengan integrated GPU sekelas AMD Radeon 780M dengan RDNA 3 yang support hardware ray tracing, dan juga AV1 encoder yang memperkuat arsenal portable laptop dari Asus sendiri. Performanya sangat baik, terlebih mengingat kembali ukurannya dan efisiensi daya yang tinggi ini menambah confidence terhadap ultra thin gaming laptop ini. Lalu nggak ketinggalan ada juga fitur Ryzen AI yang memperluas pengalaman penggunaan kalian dan hadir sebagai CPU Windows x86 pertama di dunia yang memiliki chip ini. Dengan kocek mulai dari 30 jutaan, laptop ini tetap memberikan sebagian besar fitur upgrade. Kita sendiri cukup merekomendasikannya untuk kalian yang butuh laptop powerful tapi tidak menambah beban dalam hidup karena beban laptop ini sangat kompak dan siap mewarnai hidup kalian. Oh ya, buat kalian yang lagi cari laptop powerful dan efisien lainnya dari AMD, bisa langsung cek link di bawah juga karena banyak promo menarik dari laptop-laptop recommended buat kalian miliki. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Googles. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @gwigwicom dan gue pribadi di @fsbplus maupun di @buteknoid. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.